Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Oli Fauzi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STI STMB Bandung Business School. Izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa teman saya yang membantu saya untuk mempresentasikan mengenai hal ini. Yaitu di sana ada teman saya yang bernama Nida dan kameramen pun bernama Gina. Oke teman-teman semua, hari ini atas nama kelompok 4 saya akan memberikan penjelasan, memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman semua mengenai etika dan sikap perilaku pengusaha. Teman-teman semua, seorang pengusaha itu layak dan harus memiliki etika dan sikap. Banyak sekali para pengusaha yang sukses, namun sedikit sekali mereka yang mengenal mengenai etika dan sikap bagaimana seorang pengusaha seharusnya memiliki. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas mengenai roadmap terlebih dahulu. Bagaimana seorang pengusaha seharusnya memiliki perilaku. Namun perilaku tersebut akan kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama bagaimana sudut pandangan umum, yang kedua adalah pandangan Islam. Teman-teman semua, dari pandangan umum kita dapat melihat etika, sikap, dan bagaimana kita dapat menarik manfaat dari etika sikap tersebut. Untuk mengenai pandangan Islam, kita akan melihat bagaimana mengenai cara berbisnis, bertransaksi, dan asas muamalah yang Islam ajarkan. Namun dari bertransaksi tersebut kita dapat menarik dua manfaat. Kita dapat menarik dua hal. Yang pertama bagaimana mengenai prinsip pokok, yang kedua adalah prinsip dasar. Nah, dari pandangan Islam ini kita pun bakal mengetahui bagaimana penerapannya dalam lingkungan Indonesia. Nah, etika dan perilaku dalam pandangan umum. Oke, semuanya fokus. Kita akan melihat bagaimana seorang pengusaha harus berperilaku dan beretika. Dilihat dari sudut pandang umum. Etika dan perilaku pengusaha. Seorang pengusaha itu harus memiliki etika, bagaimana dia dapat memiliki kejujuran. Dia pun harus bertanggung jawab, menepati janji, yaitu harus sekali menggunakan disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, serta mengejar prestasi. Nah, itu etika yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Untuk selanjutnya, kita akan melihat seorang pengusaha seharusnya memiliki sikap. Di antaranya, yaitu seorang pengusaha harus jujur dalam bertindak. Segala sesuatu yang dilakukan itu harus semata-mata dengan kejujuran. Yang kedua, rajin, tepat waktu, dan tidak malas. Artinya, seorang pengusaha yang sukses, dia harus menghormati, menghargai betul mengenai waktu. Dan selanjutnya, seorang pengusaha senantiasa harus selalu murah senyum, lemah lembut, dan ramah tamah, sopan santun dan hormat, selalu ceria dan pandai bergaul, fleksibel dan suka menolong pelanggan, serius dan memiliki rasa tanggung jawab, gunakan norma-norma agama. Artinya teman-teman semua, seorang pengusaha itu harus memiliki sikap bagaimana norma-norma agama yang ia ajarkan, yang ia miliki, itu seharusnya dia gunakan dalam berperilaku pengusaha. Nah, dari dua hal etika dan sikap perilaku pengusaha, jikalau kita semua dapat melaksanakannya, maka kita akan dapat menarik beberapa manfaat. Manfaat yang dapat kita sampaikan semua, maksudnya atas nama kelompok 4 adalah yang pertama, manfaat adalah untuk persahabatan dan pergaulan. Teman-teman, jikalau kita semua memiliki sikap dan perilaku yang baik, maka persahabatan dan pergaulan kita pun akan ikut baik. Yang selanjutnya, menyenangkan orang lain. Etika dan sikap yang baik maka akan menimbulkan kesenangan bagi orang lain yang melihatnya. Dan selanjutnya, membujuk pelanggan. Seorang pelanggan akan terbujuk dengan etika dan sikap perilaku yang kita lakukan dengan baik. Membina dan menjaga hubungan, dan lain hal sebagainya. Oke teman-teman, untuk poin yang kedua, bahasan kita adalah mengenai etika dan perilaku, namun kita akan melihatnya dari sudut pandang Islam. Teman-teman semua, dalam beretika dan bersikap, dilihat dari sudut pandang Islam, kita akan mengenal yang namanya berbisnis. Nah, kata berbisnis ini bagi seorang entrepreneurship itu udah biasa. Namun yang tidak biasa adalah bagaimana kita dapat berbisnis
itu dengan prinsip dan cara yang diajarkan Rasulullah. Makanya di sini kita menerapkan berbisnis ala Nabi Muhammad. Bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, Rasulullah itu terkenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya memiliki kejujuran yang baik, dan berbisnis pun beliau sangat jujur. Dan selanjutnya pencatatan piutang yang tidak pernah luput dari kehilafan. Selanjutnya signifikansi sosial kegiatan bisnis. Rasulullah pun tidak pernah melakukan sumpah palsu, sikap longgar, ramah tamah dan murah hati, tidak menjelekkan bisnis orang lain, yaitu jujur dalam takaran dan timbangan. Islam tak mengenal persaingan bisnis, tetapi Islam mengajarkan kita untuk bersinergi. Dan selanjutnya, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan beribadah kepada Allah, karena semata-mata kita diciptakan hanya untuk beribadah, bukan berbisnis teman-teman, tapi beribadah. Namun kita garis bawahi, acara berbisnis kita ini atas dasar ibadah kepada Allah. Dan selanjutnya adalah pembayaran upah sebelum keringat karyawan kering. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk tidak memonopoli bisnis, tidak melakukan bisnis dalam kondisi berbahaya. Anjuran zakat hanya menjual barang yang halal teman-teman, yang banyak manfaatnya bukan mudaratnya. Yaitu bisnis dilakukan dengan sukarela atau tanpa paksaan. Pemberian tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar, segera melunasi utang. Pemberian tenggang waktu, larangan riba, dan Rasulullah pun mengajak kita untuk tidak melakukan ihtikar, teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan melihat bagaimana seorang entrepreneurship, para pengusaha itu senantiasa harus melakukan transaksinya dilihat atas dasar Islam. Nah, kita akan melihat nih transaksi ala Islam. Teman-teman, ketika kita melakukan kegiatan transaksi, itu kita harus mengenal dua hal terlebih dahulu, yaitu prinsip pokok dan prinsip dasarnya. Nah, kalau dilihat dari prinsip pokoknya, itu terbagi dua teman-teman. Yang pertama adalah prinsip pokok dilihat dari segi tauhid, yang kedua adalah dari keseimbangan. Untuk masalah segi tauhid, salah satu firman Allah mengatakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT. Artinya, segala kegiatan yang kita lakukan, termasuk di dalamnya nanti bertransaksi kita dalam berusaha menjadi seorang pengusaha, maka harus dilandasi karena niat karena Allah. Yang selanjutnya ada keseimbangan, teman-teman. Bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, bagaimana Rasulullah mengajarkan dalam hadis, dan bagaimana hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sini, kita harus dapat menyimbangkannya, sehingga terjadilah pola perilaku pengusaha yang baik, yang seimbang. Untuk prinsip dasar itu terbagi 5, teman-teman. Kita akan melihat dari segi kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Untuk yang pertama, kesatuan, artinya kita dapat menyatukan segala aspek, kita dapat menyatukan segala hal agar hal tersebut menjadi terpadu, sehingga kita semua dapat menjadi seorang pengusaha sukses. Segala SDM yang kita miliki, segala sumber daya yang kita miliki, itu harus kita satukan, sehingga jikalau semuanya sudah menyatu, maka apapun yang akan kita niatkan, cita-citakan, itu dapat tercapai. Untuk masalah keseimbangan, itu tidak jauh beda dengan dalam prinsip pokok. Sedangkan kehendak bebas, nah, seorang pengusaha dalam transaksi, terlebih dalam berpengusaha, dia harus mengenal, dia harus berani untuk melakukan hal-hal yang bebas. Artinya, dia harus berani untuk mengeksplor, dia harus berani berinovasi, dia harus melakukan hal-hal dengan batasan itu apa yang Allah ajarkan dan apa-apa yang Rasulullah katakan. Untuk selanjutnya, tanggung jawab. Prinsip ini, seorang pengusaha harus berani dalam bertanggung jawab. Segala apapun yang dia lakukan, semata-mata dia harus berani untuk mempertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Oke teman-teman, selain beretika, bersikap, kita pun harus mengenal yang namanya asas-asas muamalah. Asas-asas muamalah ini cara menghormati sesama manusia. Selanjutnya, kekeluargaan dan kemanusiaan. Seorang pengusaha, mereka harus pandai dalam berkeluarga, mereka harus pandai dalam melakukan hal-hal bersifat kemanusiaan. Dan selanjutnya, gotong royong dalam kebaikan.
segala sesuatu yang bersifat kebaikan maka harus selalu untuk beramal, artinya mengajak orang lain bergotong royong. Dan selanjutnya ada keadilan, kelayakan, kebaikan. Seorang pengusaha pun harus adil, layak, dan patut dalam melakukan hal kebaikan, bersifat kebaikan dan kebajikan. Oke, selanjutnya. Dan ini yang terakhir adalah menarik manfaat dan menghindari mudarat. Nah, kegiatan inilah yang patut kita fokuskan, karena di mana kita harus pandai-pandai dalam menarik manfaat ketika kita beretika dan bersikap, dan kita pun harus menghindari mudarat ketika kita melakukan usaha bisnis. Itu selanjutnya ada kebebasan berkehendak, dan kebebasan berkehendak inilah yang patut dimiliki oleh seluruh pengusaha, di mana mereka harus berani berinovasi, mereka pun harus berani mengeksplor dirinya mereka untuk melakukan segala kegiatan bersifat usaha. Oh, ada asas kesukarelawan, teman-teman. Artinya asas inilah yang memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus atas dasar kesukarelaan, atas dasar suka dan rela, teman-teman. Terlebih-lebih kita harus luruskan niat kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu atas dasar ibadah kepada Allah SWT. Nah, akhirnya kita beranjak pada pembahasan terakhir mengenai penerapan etika bisnis menurut pandangan Islam, teman-teman. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa prinsip yang Islam ajarkan dalam dunia bisnis. Nah, sebagai contoh, yaitu dalam penerapannya ada 6 hal. Yang pertama mudharabah, yang kedua murabahah, yang ketiga musyarakah, yang keempat peran, yang kelima qard, dan yang keenam adalah waliyah, teman-teman. Nah, untuk mudharabah ini yaitu salah satu bentuk akad yang dimana salah satu pihak itu menjadi seorang pemodal, yang pihak keduanya adalah sebagai pengelola, di mana keuntungannya itu dibagi dua, teman-teman, sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Nah, untuk murabahah ini di mana salah satu bentuk akad juga, teman-teman, salah satu bentuk akad yang salah satu pihaknya menjadi seorang pemodal dan yang keduanya menjadi seorang pengusaha, seorang pengelola. Namun hal tersebut diberikan tambahan sebagai biaya ongkosnya. Yang ketiga itu mengenai musyarakah. Musyarakah ini tidak jauh beda, teman-teman, dengan mudharabah. Namun musyarakah ini modal, keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama antara pihak pemodal dan pengelola. Untuk selanjutnya adalah ran. Ran artinya itu gadai. Artinya ketika kita melakukan salah satu bisnis, ada sistem penerapan di mana kita memberikan pinjaman, namun ada barang yang dijaminkan. Nah, sistem penerapan tersebut dinamakan dengan ran, teman-teman. Untuk yang kelima adalah qard. Qard adalah pinjam meminjam. Dengan istilahnya adalah kita meminjam kepada orang lain, itu entah bentuk harta ataupun lain sebagainya, sebagai dasar untuk melakukan usaha. Nah, hal seperti ini sudah terjadi dan biasa dalam dunia bisnis. Bagaimana kita dapat meminjam kepada teman bisnis yang lain. Dan terakhir adalah wadiyah. Wadiyah ini artinya adalah titipan, teman-teman. Berasal kata dari wadah yang artinya menitipkan atau titipan. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita mengenal yang namanya investasi, teman-teman. Investasi ini itu kalau Islam lihat, Islam ajarkan itu disebut dengan wadiyah, teman-teman. Artinya menitipkan, entah titipkan itu barang ataupun modal yang semata-mata untuk usaha bisnis kita. Nah, teman-teman, itulah beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Nah, namun apapun bentuknya, kita harus fokus, kita harus paham bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata harus dalam bentuk ibadah, teman-teman. Rasulullah mengajarkan la yaqul wa la yaqul illa ma'ruf, tidaklah berkata dan tidaklah berbuat kecuali untuk kebaikan. Nah, seorang pengusaha itu harus memiliki etika dan sikap perilakunya, yaitu mereka tidak akan pernah berbicara, mereka tidak akan pernah berusaha atau bertindak, dan mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal yang bersifat mudarat. Namun segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus semata-mata atas dasar ibadah dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hal yang bisa kita presentasikan, hal yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.